It's me again, Glenn Prasetya. I'm back in my studio dan gue syuting dengan lighting dan sound yang proper. Oke, hari ini gue akan share mengenai ketakutan yang dialamin para fotografer. Jadi ini semua berawal dari my personal experience. Jadi kalau kalian lihat gue hari ini bikin YouTube membahas mengenai fotografi, dengerin sama banyak orang, terima kasih ya. Tapi gue nggak langsung tiba-tiba menjadi seperti ini. Di karir gue di fotografi, it takes me times untuk gue sukses mengerjakan project dari satu klien ke klien lain sampai akhirnya dipercaya sama brand-brand besar. Dan untuk mencapai kerjasama dengan brand-brand besar tersebut, otomatis ada progress, ada trial and error yang aku lakukan, ada pembelajaran yang gue lakukan, dan ada 5 hal yang coba gue rangkum yang menurut gue mungkin ini akan menjadi ketakutan para fotografer, terutama buat teman-teman yang pemula dan baru mau memulai di industri fotografer, atau bahkan pada saat gue ngejalaninnya pun gue merasakan kelima hal ini. So, mari kita dengarkan. Pertama adalah berinteraksi dengan manusia yang lain. Dalam arti, lu sebagai fotografer, lu harus bisa ngedirect objek yang lu foto if you shoot models. Gue start nggak dengan tiba-tiba jago gitu ngedirect orang dan semuanya. Dulu pada saat gue masih muda dan memulai karir gue di fotografi, gue juga sempat mencoba beberapa genre, mencari klien dengan start mungkin motret teman sendiri, motret wedding. Pada saat itu kesusahan gue adalah ngedirect atau komunikasi sama orang. Because I was started as an introvert. Jadi gue nggak se-loud itu, gue nggak punya kemampuan untuk ngomong di depan kamera seperti sekarang ini. Apalagi gue ngedirect model atau ngedirect orang yang gue foto. Nah pada saat itu gue nggak punya kemampuan itu. Jadi salah satu tips gue adalah pada saat itu gue selalu mencari referensi. Jadi gue menyediakan referensi, jadi kalau gue mau ngomong klien atau model gue untuk berpose, gue bisa tunjukkan gambar tersebut kayak, guys, gue mau kayak gini ya hasilnya, atau sebelum foto gue tunjukin. Karena ya itu tadi, apalagi kalau lu ketemu sama orang yang baru dan lu nggak kenal gitu kan, apalagi mostly orang yang bekerja di art itu kayak nggak tahu bener, nggak tahu salah, ini cuma persepsi gue pribadi, correct me if I'm wrong juga, kayaknya orang-orang yang bekerja di art itu kebanyakan banyak yang introvert, semakin dia otaknya semakin kreatif, dia semakin introvert. Jadi dulu gue juga pemalu gitu, kayak nggak terlalu bisa komunikasi, apalagi kalau ketemu orang baru gitu kan, nggak kenal, gue nggak sebabli itu, gue nggak selaut itu, jadi ngedirectnya juga kayak sungkan, kayak terbatas gitu loh. Jadi salah satu tips gue adalah gue menciptakan referensi, menyediakan referensi sebelum photoshoot, gue tunjukkan semua itu. Another thing adalah kalau kamu menjadi fotografer tapi kamu tidak mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi, berlatihlah, carilah solusi. Tapi kalau memang bisnis sesuatu ini bukan strength gue, ini sesuatu yang gue sangat lemah dan gue bisa lakukan, mungkin instead of lu memotret klien yang manusia, taking portraits, mungkin lu lebih ke arah motret landscape atau mungkin travel fotografi, di mana lu tidak harus ngedirect orang tersebut. Di situ akan ada less human touch atau less communication sama manusia. Jadi salah satu ketakutan itu bisa terlewati karena kalian udah nggak harus lakukan itu. Itu bisa menjadi satu pilihan. Atau let's say contohnya kita memotret klien wedding dulu pada saat saya memulai, tapi saya nggak mempunyai kemampuan untuk mendirect orang. Yang saya lakukan adalah saya suka memotret mereka secara candid instead of terlalu saya direct, kayak tangannya harus di pinggang, ini harus ke situ, matanya dua-dua lihat ke sana, terus saya foto berpose gitu kan. Jadi terlihat romantis, terlihat bagus. It's not that easy for me karena gue ngomong sama orang aja malu, apalagi kalau klien tuh gue baru kenal hari itu. Jadi yang gue lakukan adalah gue taruh mereka di nuansa atau ambience yang cukup nyaman buat mereka. Let's say gue foto outdoor, gue perkirakan jangan ambil di siang bolong di mana klien gue akan kepanasan, tapi gue lakukan mungkin sore hari sambil ngopi di cafe, dan gue nggak perlu ngomong apa-apa, gue cuma bilang kalian berdua ngopi aja, mukanya bahagia, happy, misalnya kayak gitu. Biarkan mereka bercanda, biarkan mereka ngobrol sendiri sambil ngomong. Yang kita lakukan cuman shoot secara candid. Dari situ gue akan mendapatkan hasil yang hidup tanpa gue harus ngedirect. Jadi itu salah satu option. Atau memang kalian memikirkan genre yang berbeda, yang dimana kalian nggak harus ngedirect, seperti contohnya landscape atau travel photography tadi. Case selanjutnya adalah memotret di tempat umum. Ini bisa bikin gue sendiri sebagai seorang fotografer menjadi minder. Karena apa? Karena gue bawa equipment dan gue diliatin orang. Jadi gue merasa kayak nggak nyaman motret gitu. Karena banyak pemikiran di kepala gue. Gimana kalau mereka nggak suka? Gimana kalau dia nanya datengin gue? Apalagi kalau di Indonesia dikit-dikit satpam datang minta uang rokok. Nah itu pasti akan terjadi. Shooting in public itu adalah salah suatu ketakutan yang dialamin fotografer. Especially itu gue lakukan atau itu terjadi pada gue pada saat gue memulai karir gue dulu. Tips dari gue adalah kalian harus tahu location apa yang mau kalian take place untuk bekerja nanti.
pastikan kalian tahu environment di sekitar situ mengizinkan kita untuk memotret. Misalnya, let's say gue punya klien prewedding dan gue mau ajak dia foto outdoor di cafe tersebut. Ya sebelum itu gue harus minta izin. Jadi pada saat gue motret, gue tidak merasa insecure karena gue colong-colong. Another thing adalah kalian bisa pikirkan mengenai equipment. Zaman sekarang banyak equipment yang lebih compact, lensa yang size-nya lebih kecil, tapi mungkin buka diafragmanya masih cukup besar, kemampuan kameranya pun juga masih cukup oke. Kalian bisa coba pertimbangkan hal-hal tersebut. Karena dengan meminimize equipment kita, itu akan bikin kita tidak tampil menonjol atau tidak tampil kelihatan dengan equipment besar, motret, profesional kesannya. Itu akan bikin orang semakin ngeliatin kalian dan kalian semakin merasa insecure. Apalagi kalau nggak punya izin harus colong-colong. Tapi kalau kalian ganti equipment kalian menjadi sesuatu yang lebih compact, itu akan sangat membantu. Ini juga akan berguna kalau kalian melakukan street photography, karena kalau kita motret street photography, otomatis kita keluar ke public area di sana dan kita meng-capture keadaan sekitar. Perhatikan juga culture yang terjadi. Semisal di situ tidak diizinkan memotret karena itu tempat ibadah misalnya, ya kalian harus turutin itu. Jangan ambil foto di situ karena udah pasti kalian akan didatengin dan ditegur dan itu akan bikin kita nggak nyaman. Pada saat motret colong-colong, yang namanya colong-colong tadi itu udah pasti nggak nyaman deh. Another thing, balik lagi mengenai culture adalah kalian bisa coba respect dengan objek yang kalian foto. Let's say kalian melakukan street photography dan kalian sedang motret human interest, ada orang penjual di pasar yang menurut kalian profil cukup bagus, minta izinlah untuk memotret orang tersebut. Atau kalau misalnya kalian sedang meng-candid orang tersebut, kemudian orang tersebut nggak nyaman pada saat dia sadar di foto dan dia ngomong, "Mas jangan foto lagi dong." You have to stop, you have to respect that. Jangan karena berpikir, objeknya lagi bagus nih, cepet gue foto, bahkan lu suruh, Pak ngerokok lagi dong gitu. Sementara dia nggak nyaman, jangan lakukan itu. Karena itu akan sangat bertentangan dengan apa yang kalian takutkan tadi. Otomatis orang atau keadaan di sekitar tersebut akan menentang yang kalian lakukan. So we have to respect our environment. Dengan cara seperti itu akan menghilangkan insekuritas di diri kita pada saat kita memotret. Selain itu juga pikirkan mengenai jirnya biar tidak terlalu mencolok. Case ketiga adalah penolakan dan kegagalan. Kalau kalian ngelihat karya-karya gue, kalian ngelihat portfolio gue, itu gue nggak tiba-tiba bisa motret sebagus itu nggak tiba-tiba gue di-hire klien dan berhasil motret. Itu semua akan melalui proses, dan namanya penolakan, namanya kegagalan itu juga terjadi di perjalanan karir gue. Jadi nggak semuanya itu sesmooth apa yang kalian lihat hari ini. Jadi wajar banget melalui proses trial and error. Kita sebagai fotografer, kita harus banyak berlatih untuk menghasilkan image yang bagus. Pada saat kita punya kasus, kita punya klien, kita harus memotret suatu project misalnya. Kemudian pada saat lihat hasilnya, klien nggak happy, kita harus reshoot. Jangan merasa down, jangan merasa sedih, tapi carilah solusi. Cari solusi dengan cara, ya udah, berarti apa yang salah kita benarkan. Dan dari situ akan menjadi suatu pembelajaran. Next time, kalau gue mau foto project ini, gue harus meetingkan dulu dengan kliennya, mempertanyakan ekspektasi kliennya apa. Seperti apa yang do's and don'ts-nya, apa yang boleh dan apa yang tidak oleh klien saya. Karena klien bayar kita. Jadi kita nggak mau kita memberikan sesuatu yang gagal atau yang ditolak oleh klien. Ya nggak sih? Jadi memang solusi itu harus kalian ciptakan, preparation itu harus kalian ciptakan. Dan itu terjadi melalui pengalaman. Dalam arti ya kalian harus melalui rejection and failure ini semua. It's okay untuk failure, tapi jangan juga terlalu lama terbiasa sama itu. Jangan sampai, ya emang I'm a loser, gue nggak apa-apa, gue kalau motret emang selalu kayak gini, sampai akhirnya kalian menyerah di fotografi. Jangan. Kalian harus berpikir positif, tapi kalian juga harus punya solusinya gitu loh. Jadi kalian harus pikirkan bahwa ada persiapan dilakukan, kemudian melakukan production. Jadi pada saat production, itu tidak bertentangan dengan apa yang klien, jadi kita bisa tidak memberikan sesuatu yang salah atau yang gagal di hadapan mata klien. Jadi melalui banyak pengalaman, it's okay. Dan kalian harus ingat bahwa mengulang, berlatih, syuting banyak frame atau mencoba banyak project itu akan menjadi sesuatu improvement buat kalian. Cara kalian improve adalah ya harus banyak berlatih. Harus banyak berlatih itu juga mengerjakan berbagai project melalui kegagalan-kegagalan. Di situ kalian akan nemuin ini loh cara gue kerja yang bener seperti ini untuk meminimalis resiko kesalahan atau kegagalannya, ya melalui pengalaman itu. Jadi jangan pernah menyerah, jangan pernah kegagalan itu menjadi sesuatu yang biasa sampai kalian menyerah dari fotografi, karena itu sesuatu yang normal dan kalian akan gaining by a lot of repetition dan practice. Yang keempat adalah
kamera dan gear kamera kalian. Ini bisa menjadi suatu ketakutan yang baru lagi. Let's say kalian punya budget, kalian bisa beli kamera yang bagus, kalian bisa beli lensa yang bagus, terus kalian bingung, ini kok functionnya banyak banget ya. Semakin dia bagus, semakin dia up to date, dia akan memiliki function yang cukup variabel, cukup banyak. Gue pribadi bukan orang yang teknis, yang gue juga dulunya punya kamera juga nggak langsung ngerti ini functionnya buat apa sih, ini functionnya buat apa, ini banyak hal yang gue nggak ngerti juga. Dan sometimes itu bikin gue minder, terutama kalau gue ketemu fotografer lain. Let's say kalian punya kamera yang up to date dan kalian lagi pergi hunting sama teman-teman fotografer yang lain. Kemudian lu mau thread nih, kemudian teman-teman yang lain bilang, gila, HDR kamera lu bisa bagus banget kan, bisa lu setting jadi HDR kan gitu. Ini lu bingung, HDR-nya apaan sih gitu, gue nggak ngerti. Dan gue nggak pernah pakai function itu. Emang kalau iya gue bukanya di mana? Pada saat itu terjadi, bisa jadi itu bikin kita minder kayak, ternyata gue nggak ngerti apa-apa nih tentang kamera yang gue bawa, gue merasa malu nih. Memang penting banget kita untuk mengenali kamera dan gear kita. Jadi di masa seperti sekarang, let's say kita mungkin udah the new normal, kita udah mulai kerja, tapi komposisinya lebih berkurang dibandingkan sebelumnya. We have more time untuk develop kamera kita. Inilah waktunya untuk kita mempelajari function-function di kamera kita. Gimana sih caranya nge-take ini, gimana sih caranya nge-take itu, gimana memfungsikan fungsi ini di kamera gue. Banyak resources yang bisa kalian pelajarin dari YouTube, dari online, digital, anything, bahkan buku panduan bisa kalian baca. Di situ kalian pasti akan bisa mengenali gear dan kamera kalian. Jadi sangat penting untuk mengenali gear dan kamera kita, karena dengan cara tersebut kita bisa memaksimalkan fungsinya dan kita bisa menghasilkan kualitas gambar yang lebih bagus, karena those gears will help you to take a good pictures. Case terakhir yang menjadi ketakutan fotografer adalah pengetahuan bisnis dan gimana memarketingnya. Jadi memang ini sesuatu yang berbeda, karena fotografer biasanya kita akan bingung dengan art dan teknik gitu. Tapi kalau lu berpikir mau menjadi professional fotografer, dalam arti you are making money from photography, dari kamu memotret kamu dibayar orang atau menghasilkan uang, ya kalian harus ngerti bisnisnya bagaimana. Karena at the end of the day, it's a job, it's a professional job, dan itu adalah bisnis. Jadi memang penting buat kita, meskipun kita mungkin orang yang industri kreatif, belajar mengenai bisnisnya. Kalian harus bisa mapping kliennya, kalian tahu klien seperti apa yang mau kalian kerjakan. Terus kalau kalian mau mengarah ke klien tersebut, what kind of marketing dan service yang harus gue lakukan. Itu semua bisa kalian pelajarin. Baik dengan mengenal klien sendiri, melalui pengalaman, juga resources online. Untuk beberapa kasus, mungkin untuk marketing, lu harus sekolah khusus untuk marketing. Tapi mungkin di bisnis fotografi, nggak harus kayak ngambil sekolah khusus marketing atau ekonomi untuk bisa berjualan di industri fotografi. Nggak harus seperti itu. Banyak resources yang bisa kalian pelajari di internet sana, how to run a business fotografi, baik dalam berbahasa Inggris dan mungkin sekarang udah mulai banyak dalam berbahasa Indonesia juga. Ini penting untuk kalian ambil waktu untuk belajar hal-hal tersebut. At least kalian tahu gimana caranya kalian ngeset harga kalian, di pasaran harganya berapa, harga kalian harus dijual berapa yang laku dan berapa yang tidak. Itu akan sangat menentukan. Kemudian, service seperti apa yang kita berikan kepada klien kita di industri bisnis kita ini. Nah, itu akan sangat pengaruh. And then selanjutnya gimana maintain bisnisnya dan like a lot of things. Dulu gue pribadi pun juga adalah orang yang bisa dibilang cukup artistik, dalam arti kayak gue maunya motret aja, gue nggak mau bingung jualannya. Jadi gue sempet dibantu handle oleh asosiasi fotografi namanya The Loop, yang which is sekarang udah tidak ada. Which is mereka memang handle fotografi professionals di commercial. Disitulah gue melihat industri tersebut dan gue belajar memarketinginya. Tadinya gue pikir gue dengan ikut seperti itu, gue bisa yang penting gue motret aja biar orang lain yang handle gue. Karena itu salah satu ketakutan gue nggak bisa urusin bisnisnya. Ternyata tidak, gue harus handle bisnis gue sendiri karena asosiasi tersebut bubar. Udah nggak ada lagi yang bisa memarketingin gue. Sementara I have to make money and I have passion in this photography. Jadi akhirnya gue membentuk tim gue sendiri, start dengan diri gue sendiri, sampai akhirnya gue tahu gue butuh orang A, gue butuh orang B untuk membantu bisnis gue. Dan kita tahu gimana cara kita nge-service klien, gimana kita berjualan foto kita, portfolio seperti apa yang laku di klien gue. Nah itu by time gue belajar itu banyak banget, dan gue juga mendengarkan dari senior, gue juga mencari resources di buku maupun internet. Jadi dari situ kita punya knowledge berbisnisnya seperti apa. Karena pada saat gue menjadi professionals itu nggak cuma motret doang, tapi ya it's a professional business. Jadi ada marketing yang kalian lakukan, ada pengetahuan bisnis yang harus kalian terapkan. Jadi itu bisa menjadi ketakutan fotografer, tapi saya yakin kalau kalian mau belajar, kalian akan bisa overcome itu.
Oke, itu tadi sedikit ngobrol mengenai, bisa dibilang ini sharing, ini based on my personal experience juga. Ketakutan-ketakutan fotografer, karena dulu gue start dengan mengalami 5 kasus ini, mengalami 5 hal ini. Semoga ini juga ada yang cocok buat temen-temen, semoga ini juga bisa menginspirasi kalian, dan jangan lupa kalau kalian memang passionate di fotografi, dan mau menjadikan fotografi mata pencarian kalian harus bisa overcome at least 5 hal yang tadi gue ceritain. Mungkin ada hal-hal lain, kalian juga bisa share di bawah. Nantinya mungkin kita bisa belajar bareng juga, mungkin upcoming gue bisa bahas hal tersebut juga, siapa tahu any comment, any content kalian bisa share di kolom komen, itu akan sangat membantu gue untuk bikin konten selanjutnya. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video ini. Nyalain notifikasinya karena setiap minggu kita akan punya video baru mengenai fotografi. Thanks for watching guys, bye!